Tidak semua orang datang ke dukun karena putus asa. Sebagian datang karena terlalu ambisius. Maya adalah salah satunya. Seorang perempuan karir yang percaya kerja keras saja tidak cukup. Dan di titik itulah ia mengetuk pintu yang seharusnya tidak pernah ia datangi. Maya berdiri di depan rumah kayu tua di pinggir kota. Tak ada papan nama, tak ada lampu terang. Hanya aroma kemenyan yang menembus udara malam. Ia datang dengan satu tujuan, karir yang cemerlang. Sudah 5 tahun ia bekerja, selalu lembur, selalu patuh. Namun promosi itu selalu jatuh ke tangan orang lain. Seorang rekan kantor berbisik, kalau mau cepat naik, ada caranya. Dan nama Pak Raga pun disebut. Pintu terbuka pelan. Seorang lelaki tua muncul. Rambut memutih, sorot mata tajam. Seolah ia tahu alasan kedatangan Maya, bahkan sebelum Maya bicara. "Masuk," ucapnya singkat. Di dalam ruangan remang, asap tipis berputar di udara. Pak Raga duduk bersila, menatap Maya tanpa berkedip. "Kau ingin dihormati," katanya. Didengar, diakui. Maya terkejut. Ia tak pernah mengatakannya. Semua keinginan ada jalannya, lanjut Pak Raga. Tapi jalannya tidak selalu bersih. Ritual pertama terasa aneh. Maya diminta menutup mata, mendengarkan mantra, melepas keraguan. Tak ada sentuhan yang jelas, namun ada jarak yang hilang. Ada keintiman yang tak seharusnya. Saat Maya pulang, dadanya terasa sesak. Ia merasa bersalah tanpa tahu alasannya. Namun seminggu kemudian, namanya dipanggil atasan. Ia diberi proyek besar, sesuatu yang selama ini hanya mimpi. Dan disitulah pikirannya mulai goyah. Kebetulan atau bukan? Maya kembali, kali ini tanpa ragu, tanpa alasan, seolah kakinya tahu sendiri kemana harus melangkah. Pak Raga menyambutnya dengan senyum tipis. "Pintu sudah terbuka," katanya. "Tinggal seberapa jauh kau mau masuk." Ritual kedua lebih lama, lebih dekat, lebih personal. Pak Raga berbicara tentang penyatuan energi, tentang pengorbanan kecil demi hasil besar. Maya ingin berhenti, namun bayangan karirnya, ruang kantor yang lebih tinggi, nama yang dipanggil dengan hormat, membungkam suaranya sendiri. Sejak itu, hidup Maya berubah drastis. Undangan rapat penting, perjalanan dinas, sorotan yang membuat iri rekan kerja. Dan setiap keberhasilan selalu diikuti kunjungan baru. Ritual ketiga, ritual keempat, batas yang semakin kabur. Hubungan itu tak pernah disebut apapun. Bukan cinta, bukan perjanjian. Hanya rahasia yang dikunci rapat di balik pintu kayu tua. Namun semakin tinggi Maya melangkah, semakin berat beban di dadanya. Ia mulai bermimpi buruk tentang ruangan remang, tentang asap yang menyesakkan, tentang mata Pak Raga yang selalu menuntut. Tanpa kata. Suatu malam, Maya bertanya dengan suara gemetar, "Kalau aku berhenti, apa yang terjadi?" Pak Raga terdiam lama, lalu berkata pelan, "Setiap yang naik dengan cepat, bisa jatuh lebih cepat." Kalimat itu menancap seperti ancaman. Maya pulang malam itu dengan hati kacau. Di kaca lift kantor, ia menatap bayangannya sendiri. Rapi, berwibawa, sukses, namun asing. Ia sadar selama ini bukan hanya karir yang ia serahkan, tapi juga harga dirinya, pilihan hidupnya, batas moral yang dulu ia jaga. Malam itu Maya tidak kembali ke rumah Pak Raga. Hari-hari berikutnya terasa berat. Proyeknya mulai diawasi. Dukungan yang dulu deras perlahan mengering. Namun anehnya, ia merasa lebih lega. Ia memilih bekerja lebih jujur, lebih lambat, namun tanpa ketakutan. Beberapa bulan kemudian, karir Maya tetap berjalan. Tak secepat dulu, tak setinggi bayangannya. Tapi kali ini, setiap langkah terasa miliknya sendiri. Sementara di sudut kota, rumah kayu tua itu masih berdiri, sunyi, menunggu orang berikutnya yang rela membayar harga yang sama.